budaya patriarki yang seolah-olah kita nggak boleh meng-embrace our sexual religious, ya, ibadahnya rajin, agamanya juga oke, betul. Tapi otaknya juga nista, gitu kan ya. Iya. Terus udah gitu jadi panitia surga. Suami saya nggak enak nih gitu ya. Pasangan saya ini nggak enak banget mau hubungan seksnya. Laki-laki Arab selalu penisnya lebih besar, ya kan? Terus nonton bokep lagi, masturbasi sendiri. Perjanjian pranikah harus bertukar password. Ada-ada aja ya yang dilakukan oleh salah seorang artis yang kemarin untung maharnya gede ya Mbak. Halo semuanya, ketemu lagi hanya di Hasil Bincang Ocha. Dan jangan lupa untuk selalu di subscribe, like, komen, dan juga share. Oke, apa kabar semuanya teman-teman HBO? Nah, seperti yang sudah ya, di mana HBO channel ini akan menyuguhkan seseorang yang pastinya hari ini pun juga sangat spesial. Dan setiap kali beliau berbicara sesuatu dengan bidang yang digelutinya, semuanya pasti langsung tertarik, terperangah, dan pastinya pengen banget nanya ya. Siapa lagi kalau bukan Zoya Amirin. Halo Mbak Zoya. Ini pakar. Gara-gara Ocha ngomong begitu kayak semua langsung Karena siapa sih ya yang nggak tertarik kalau misalkan kita berbincang-bincang soal seks? Ya kan, seorang seksolog sudah ada di sebelah saya, jadi harus kita kupas lebih dalam lagi sebenarnya. Betul. Halo Mbak Zoya, gimana kabarnya Mbak Zoya? Sehat ya? Iya, selalu kalau misalnya ketemu Mbak Zoya ya ini ceria mukanya ya, kayak semuanya terpenuhi ya. Aduh Mbak Zoya, selamat datang di Hasil Bincang Ocha. Terima kasih sudah meluangkan waktunya buat aku loh, buat ngobrol-ngobrol loh. Akhirnya ya. Oke Mbak Zoya, ini sebelum kita berbincang yang menuju ke area lebih panas ya kan, mungkin nih ada juga yang bertanya-tanya sebenarnya Mbak Zoya Amirin itu kenapa sih tertarik menjadi seorang seksolog? Nah, apakah memang sedoyan itukah? Ataukah memang terlalu sering mendengarkan curhatan mengenai permasalahan seks sehingga ingin membantu atau bagaimana? Karena seks itu enak dilakukan, bukan cuma diomongin. Setuju ya? Gitu ya. Dulu sih pengen belajar seksologi karena aku selalu pastilah ada wejangan-wejangan dari orang tua dan segala macam tentang seks, tentang cinta gitu ya dan segala macam. Tapi waktu aku grow up gitu ya, aku tuh sadar ternyata tidak semua orang tuanya gitu, khususnya mungkin ibunya kalau kepada putrinya gitu. Betul? Ya, yang membahas tentang seks. Tabu gitu ya. Gitu. Tapi aku kok jangan-jangan nyokap gue memang ajaib sendiri kali ya. Dia kayak open aja gitu ya, dan dia selalu tahu semua jawabannya. Sampai begitu aku memutuskan untuk jadi psikolog gitu ya, dan aku udah ambil S2 gitu di UI pada waktu itu, dan udah mau lulus, aku cuma dapat satu pelajaran tentang seksualitas gitu, yaitu dari Profesor Sarlito Wirawan Sarwono almarhum. Waktu itu aku ngambil perilaku seks. Dari situ aku bilang gini, oh my god, ini semua pertanyaan aku dari zaman dulu sampai sekarang tentang semua mitos-mitos yang aku ketahui tentang seks itu tuh kayak aku lumayan shock gitu, gimana sih kayak orang tuh kayak dirapel semua ilmu gitu ya dalam otak. Jadi semua all my question itu terjawab lah di kelas itu gitu ya. Dan soalnya Mas Ito bilang, itu terinspirasi aku jadi bikin skripsi tentang itu. Nah pas saat itu Mas Ito nawarin gitu, Zoya mau jadi asisten dosenku nggak? Aku nggak pernah mimpi jadi dosen gitu kan ya. Terus apalagi seksolog itu apa gitu, gitu kan ya. Tapi pas waktu aku jadi asisten Mas Ito bilang, kamu nanti S2 ambil klinis ya, dia bilang begitu. Kenapa Mas gitu? Kamu ntar jadi seksolog, aku kenalin ke Prof. Impi Pangkaila, dia bilang gitu, nanti kamu masuk Asosiasi Seksologi Indonesia gitu ya. Kalau bisa, ini kita belum punya loh bener-bener seksolog tuh semuanya di sana rata-rata laki-laki dan dokter gitu. Walaupun ada perempuan mungkin latar belakangnya dokter, tapi seksolog klinis gitu, itu artinya seksolog latar belakangnya psikolog tuh belum ada gitu. So aku nurut dong gitu ya, aku masuklah gitu ya, ini S2 apa segala macam, ujian keterima gitu di UI gitu, syukur-syukur gitu kan ya. Terus jadi dia bisa ngajar juga sekalian, dan akhirnya Mas Ito lama-lama itu ngasih lah ilmunya gitu ya, sampai akhirnya aku jadi asisten abadi gitu ya, sehubungan dengan perilaku seksual.
Dan waktu itu aku disuruh membuka semacam pusat semacam komunitas kajian perilaku seksual. Dan itu mahasiswa aku yang banyak gitu ngebantuin. Jadi itu aku ngerasa nggak ada orang yang ngomongin seks secara appropriate di Indonesia ini gitu ya. Dan aku harus jadi seksolog gitu ya untuk ngebantu orang untuk memahami tubuh dan seksualitasnya, terutama perempuan. Karena kita tahu dong gitu ya, banyak kan perempuan itu dianggap sebagai tanda kutip warga negara kelas 2, kita hidup di dunia patriarki yang seolah-olah kita nggak boleh embrace our sexuality. Dan aku mau fighting hal ini gitu ya, khususnya gitu ya, dan juga membantu laki-laki yang sudah terpengaruh budaya patriarki gitu ya, supaya bisa menerima seksualitasnya. Pretty much itu sih yang bikin aku pengen jadi seksolog. Oh, jadi itu lama-lama tertarik juga. Sebenarnya apa sih Mbak yang kira-kira menyebabkan bisa dikatakan orang-orang atau manusia itu mendapatkan kelainan seperti itu gitu loh? Mungkin sih mungkin mesti dijawabinnya dulu kali ya, sebelum kelainan ya, kita bicara ini orang-orang normal yang berperilaku tidak etis dulu. Betul. Gitu, kalau kelainan udah jelas gitu ya. Tapi yang nyebelin adalah orang yang religius ya, ibadahnya rajin, agamanya juga oke. Betul. Tapi otaknya juga nista gitu kan ya. Iya. Terus udah gitu jadi panitia surga. Ya kan? Biasanya gini, kalau misalkan contohnya nih ada perempuan dilecehkan, ya salah sendiri dia, kenapa perempuan seksi, bajunya seksi terbuka, itu kan semuanya selalu aja perempuan yang disalahin gitu kan. Begitu pakai baju ketutup juga dibilang nafsu, ini penasaran, itu salah dia aja kita perempuan gitu. Betul, kan salah terus aja. Ini kan kebanyakan diskriminasi ini diberikan dari orang-orang yang normal, berpendidikan gitu ya, religius gitu ya, tapi munafik gitu kan ya. Nah itu kan juga bikin kita kram otak gitu. Betul. Gitu. Nah bagi mereka-mereka yang seperti ini adalah produk dari budaya patriarki yang memiliki maskulinitas yang rapuh. Jadi sebenarnya budaya patriarki itu gini, feminisme itu adalah mereka-mereka yang percaya terhadap kesetaraan gitu ya, bahwa keharmonisan itu kalau kita punya partner setara. Jadi bukan berdiri di belakangnya gitu ya, bukan diinjek-injek, bukan direndahkan, bukan memuji salah satu, tapi jadi partner yang setara. Gitu, everything itu didiskusikan gitu ya, bahwa relationship itu bukan kepemilikan gitu ya. Itu adalah ide feminisme. Nah, kalau kita bicara patriarki berarti kan laki-laki selalu benar. Laki-laki nggak usah belajar, yang penting kalau seks dia harus tahu enaknya, harus tahu ininya. Nah, laki-laki dalam hal apapun selalu harus memimpin. Jangan salah, ini juga merugikan laki-laki. Bayangkan laki-laki kalau misalnya terjebak mitos seksualitas ya, mereka percaya bahwa mereka yang benar dan mereka nggak pernah minta gitu ya, minta evaluasi dari si misalnya pasangan seksnya, perempuan pasangan seksnya, kayak misalnya, aku enak nggak sayang? Dia pikir bahwa apa yang dia kasih udah harus oke. Ruginya gini, banyak perempuan akhirnya curhat ya. Konseling soal lain deh, kalau konseling memang mereka harus reach out gitu ya, dan mereka bayar, mereka bikin PR gitu ya, mereka berproses, tapi curhat gitu. Mbak Zoya, kayaknya suami saya nggak enak nih gitu ya, pasangan saya ini nggak enak banget mah hubungan seksnya, kayaknya dia nggak jago deh gitu ya. Oh ya, taunya dari mana? Iya, saya nggak puas aja, saya nggak dapat orgasme, gini gitu ya. Karena banyak perempuan juga yang percaya terhadap budaya patriarki, mereka pikir laki harus tahu seks, perempuan nikmatin doang. Oh nggak bisa begitu, kan? Bahaya kan? Iya. Oke Mbak, Mbak nggak puas ya dalam seks? Iya, gini Mbak Zoya. Oke, kalau gitu gini Mbak, di mana zona erotis Mbak? Mbak taunya orgasmenya orgasme G-spot atau orgasme klitoris? Terus dia sendiri yang apa itu Mbak? Nah, kita yang punya vagina, kita nggak tahu gimana caranya supaya vagina kita itu bersenang-senang, lalu kita mau menyalahkan ini kepada orang lain. Kita kan harus tahu peta seksual kita. Kita mesti tahu selain vagina dan payudara, daerah mana di tubuh kita yang kalau dirangsang itu kita akan bikin turn on. Gimana feeling kita? Kita juga mesti punya tanggung jawab itu. Betul. Loh tapi kan laki-laki yang harus tahu tentang seks. Loh, kita kan juga makhluk seksual. Jangan salah. Vagina kita dan klitoris kita ini bisa membuat kita multiple orgasm. Laki-laki relatif susah gitu kan ya. Nah artinya kita mesti paham dong seksualitas kita. Terus baru si perempuannya bingung. Oh gitu ya. Salah satu lagi juga mitos ya. Laki-laki Arab selalu penisnya lebih besar. Iya kan? Gitu. Nah pusing deh yang punya. Curhat lagi perempuan. Mbak Zoya,
cowok saya Arab tapi kayaknya biasa-biasa aja penisnya. Lah, kasihan banget kan semua laki Arab dituduh begitu kan ya. Nah kayak gitu-gitu yang membuat orang tuh jadi karena budaya patriarki gitu ya, membuat orang tuh jadi salah kaprah gitu. Jadi orang-orang yang berpendidikan yang ini sehat karena dia punya nilai-nilai yang patriarki, dia menggampangkan nilai seks bahwa seks itu menguasai, seks itu begini begitu. Akhirnya terjadi pelecehan dan perkosaan. Karena apa? Karena tidak ada rasanya menghargai orang lain. Perkosaan itu bukan karena nafsu. Perkosaan itu bukan karena seksnya kurang. Perkosaan itu karena kebutuhan ingin menguasai orang lain secara seksual. Bahkan ada istilah yang mengatakan perkosaan dalam rumah tangga. Ya, marital. Iya kan, maksudnya PR-nya udah bikin ya semuanya ya kayak ini. Karena saya tahu besok saya mau ketemu dengan narasumber yang sangat luar biasa. Itu aneh loh Mbak, saya pas lagi bacanya kok ada perkosaan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami ke istrinya gitu. Jadi gimana ini? Kok suami bisa perkosa? Itu berawal dari berapa banyak sih laki-laki gitu ya ketika dia stres dan tertekan gitu ya. Misalnya laki-laki nih dia di kerjaannya dia stres tertekan, dia pulang dia mau ngapain? Mau having sex kan? Gitu ya, dia mau bersetubuh lah dengan istrinya. Karena banyak laki-laki berpikir wah seks itu adalah jalan keluar, ya kan? Seks itu bisa memuaskan. Makanya ketika laki-laki stres dan dia tidak mampu mengelola stresnya karena sekali lagi patriarki mengatakan cowok cemen, nggak boleh ini, nggak boleh nangis. Padahal nggak manusiawi ya. Iya. Gitu. Kalau misalnya dia nggak orang-orang yang nggak mampu marah, nggak mampu menangis dengan kadar yang tepat, cara yang tepat, dia jadi calon pasien aku kan. Gitu. Semua orang harus mampu mengekspresikan perasaannya karena itu manusiawi. Nah dia nggak mampu mengelola stresnya. Satu-satunya jalan yang dia ketahui gitu ya adalah dengan berhubungan seks. Seperti juga kalau ada gini. Aduh masih muda ya, single ya, nonton video masturbasi mulu, nonton bokep mulu, makanya lu nikah. Pas nikah ternyata problemnya banyak. Habis itu udah nikah juga, terus nggak dikasih sama istrinya, terus nonton bokep lagi, masturbasi sendiri, akhirnya jadi kecanduan pornografi. Karena semua orang berpikir gini, pasangan kita tuh ya, itu bukanlah hak milik kita, bukanlah pelampiasan ketika kita sedang tidak dalam keadaan yang baik-baik aja. Seks itu menurut Wendy Maltz haruslah menjadi ekspresi positif bahwa saya mencintai kamu, saya ingin berhubungan seks dengan kamu karena saya mau menikmati seks bersama dengan kamu, ya. Tapi kalau misalnya dia mau menikmati seksnya hanya sebagai enggak, gue lagi stres, lu bini gue, kalau lu nggak mau hubungan seks sama gue, lu dilaknat malaikat besoknya. Mana enak sih orang diancam-ancam begitu? Atau kamu dosa tidak melayani suami, gitu kan? Kamu dosa. Nah sementara orang lupa, iya memang dilaknat malaikat kalau misalnya dia tidak mau melakukan hubungan seks dengan suaminya. Tapi suaminya juga lupa, dia harus mencumbu istrinya kan. Nah abis itu nanti suami-suami pada curhat, Mbak Zoya kenapa ya istri saya kayak gedebong pisang? Kira-kira gini ya Pak ya. Gitu ya. Istri lagi nggak nafsu banget, nggak ditanyain lagi mood apa enggak, yang ini apa enggak gitu ya. Dan kadang-kadang suami juga nyium-nyium cuma karena lagi ada maunya doang, kan gemes ya gitu. Terus begitu kalau lagi ada maunya udah lagi nafsu aja begitu ya, terus langsung minta dilayanin sama istrinya. Nggak pernah ditanya yang enak nggak, kamu lagi mood nggak gitu, aku bisa bikin apa supaya kamu merasa lebih seksi, aku pijit dulu ya yang capek nggak di rumah hari ini, kan kamu nggak ngapa-ngapain, aku yang kerja. Gimana ngajak gedebong pisang sih bini? Iya, jadi aku mau dipakai aja nih. Habis itu ditanya kenapa kayak gedebong pisang. Halo. Iya. Jadi intinya ialah ya sekali lagi komunikasi, keterbukaan, seperti itu ya. Gimana caranya kita bisa senang-senang berdua ya? Betul. Gimana kita orgasme bareng gitu dong. Jadi marital rape itu berarti kan kita hanya mencoba menagih hak kita tanpa kita menjalankan kewajiban. Betul. Gitu ya. It's not fair gitu untuk memaksakan. Jadi marital rape itu penting sekali untuk kita mengasah gitu ya, melatih diri kita untuk bisa melatih konsen yang aku mau nih gitu, kamu mau ngapain sih gitu ya. Itu kan ada banyak cara gitu untuk tidak terjadi marital rape. Betul. Coba itu didengarkan ya. Kamu sebagai suami udah paham? Dia langsung nunjuk, dia langsung begini aja gitu kan. Jadi coba tolong didengarkan istri-istrinya juga. Udah enak belum yang? Udah enak belum mah? Gitu kan. Gimana supaya kamu bisa lebih enak? Iya, kita ditanyain betul. gitu ya. Jadi bukan cuman ayahnya doang yang sibuk mencari nafkah. Saya sibuk nih capek kerja segala macam. Hello, istri Anda kan juga mengurus rumah tangga dan anak
anak gitu kan, capek juga gitu kan. Oke. Mbak Zoya, nah udah panas belum? Udah panas belum? Udah sudah sedikit memanas ini ya. Oh itu perjanjian pranikah harus bertukar password. Ada aja ya yang dilakukan oleh salah seorang artis yang kemarin, untung maharnya gede ya Mbak. Jadi agak gemas ya. Agak iya, mungkin oh ya udah deh nggak apa-apa kita tukeran password aja, dapatnya dolar, Bo. Nah itu gimana Mbak? Seberapa percaya sih kamu sama pasanganmu? Apakah kepercayaan harus di-earn, harus didapatkan dengan melakukan semua ini? Bukankah gitu ya, kalau kita percaya terhadap niatan baik dia menikahi kita. Kita percaya terhadap proses kita untuk bisa trust pada orang. Jadi ini kalau kayak gini kan jadi gini, pokoknya kamu saya mesti menduga dulu bahwa kamu berniat jelek sampai kamu membuktikan kamu punya niatan baik. Harusnya gitu ya, I trust you gitu ya. Jadi benefit of the doubt harusnya bahwa aku percaya kamu tidak akan macam-macam sampai kamu terbukti macam-macam. Kalau menurut aku, karena gini, ketika kita apa sih gunanya prenups? Prenups itu adalah perjanjian yang diikat secara hukum, ya, berdasarkan undang-undang. Aku sampai lupa pasalnya berapa kemarin tuh aku ngafalin tuh. Di dalam pasal undang-undang itu jelas, gitu ya, bahwa si individu ini secara hukum mengikat bahwa kalau ada harta, gitu ya, aku mau berbisnis, pasanganku mau berbisnis, jangan sampai bisnisku gagal, hutang-hutangku ditagihin ke pasanganku atau anak-anakku. Untuk melindungi itu. Terus kalau misalnya amit-amit sampai salah satu ada yang meninggal dunia, terus duitnya mau diapain? Apalagi kalau misalnya dia kaya raya, ntar keluarganya marah, minta ini itu, temennya atau siapanya, saudaranya ngaku-ngaku saudara, kan banyak banget tuh yang suka meneror pasangannya ketika habis meninggal, kan orang nggak mau. So kita mesti melindungi pasangan kita dengan prenup seperti itu. Terus ya gitu misalnya amit-amit ada perceraian gitu ya. Ini bukan persiapan perceraian sebenarnya, cuma untuk persiapan aja bahwa harta atas nama kamu tuh apa sebelum pernikahan, harta gono gininya apa yang kita capai bersama selama pernikahan, terus apa yang harus kita inikan gitu ya. Itu kayak gitu-gitu tuh dibicarakan sehingga pada saat nanti terjadi apa-apa itu mengikat secara hukum dan itu lebih mempermudah kita, termasuk kalau ada anak bawaan dan sebagainya gitu ya. Jadi itu untuk melindungi itu sebenarnya. Bukan karena untuk memfasilitasi ketakutan kita, gitu ya. Masa iya misalnya gini nih ya, kamu salah satu perjanjian pernikahannya kan isinya kamu harus punya waktu buat aku, nggak boleh ada guling di antara kita gitu ya. Maksud gini, with all due respect, kalian boleh banget kalau mau merasa seperti ini, mereka aja yang bikin perjanjian baik-baik aja, of course nggak apa-apa. Cuma aku mau bilang gini, misalnya nih ya, kalian udah punya perjanjian, aku mau Cak nikah, Cak kita udah perjanjian ya, kamu harus punya waktu buat aku ya. Terus misalnya aku merasa sepihak, kamu sibuk banget sih Ca sekarang sih, kamu gak ini lagi, nggak lupa nih perjanjian ini, terus mau diapain? Dituntut. Nah, iya. Kan setiap pihak harus menanggung konsekuensi atas perjanjian, kan perjanjian ini mengikat loh, gitu ya. Nah, Ca kamu kok nggak ada waktu buat aku lagi, kok ada guling sih? Namanya juga orang tidur, siapa tau nggak sengaja bilang gitu kan ya. Kan udah bilang nggak boleh ada guling di antara kita. Itu mau diapain? Terus gini, soal membuka password, apalagi handphone, medsos. Kalau nggak percaya, kenapa nikah sih? Gitu ya. Kita harus membiarkan individu itu menjadi dirinya sendiri gitu ya, sebelum dia bisa menjadi suami yang baik atau istri yang baik buat kita. Ya kalau kita nggak percaya dia dengan keputusan bijaknya dia terhadap bagaimana bersosial media, kan gini, aku mau nikah sama kamu ya Cak, aku percaya bahwa apa yang kamu lakukan sendiri gitu ya, itu kamu lakukan tidak akan menjeopardize gitu, tidak akan merusak pernikahan kita. Ketika kamu bersosial media, ketika kamu ngechat di grup sama teman-teman kamu, ketika kamu ngerumpi sama teman-teman kamu, aku percaya itu tidak akan mengganggu kebaikan kita sebagai suami istri. Kamu tidak akan membiarkan apapun dan siapapun gitu ya membuat kamu jadi punya perasaan yang lebih nggak cinta sama aku atau lebih mempertanyakan cintamu kepadaku. Bisa nggak kita percaya kayak gitu? Dan itu kan bisa ditulis dong. Kalau nggak jangan nikah. Betul.